lebih baik Pak Mahfud keluar saja dari kabinet, itu lebih bagus. Sehingga apa? Kalau Pak Mahfud sudah keluar dari kabinet, maka perlawanannya, pengawasannya itu lebih intensif, dan Pak Mahfud sebagai saya kemarin ketika mendengarkan podcastnya Pak Mahfud MD dengan Denny Sumargo, ada sesuatu yang menarik yang saya garis bawahi, yaitu persoalan Pak Mahfud tidak cuti atau mengundurkan diri dari kabinet di luar dari persoalan regulasi atau aturan. Pak Mahfud bilang itu adalah untuk mengawasi Pak Prabowo, karena Pak Prabowo juga tidak mengundurkan diri, sehingga ketika Pak Prabowo dianggap atau nanti kemudian curang, Pak Mahfud akan ikut mengontrol itu. Tapi begini Pak Mahfud, kita kan berbicara dalam konteks curang, itu kan bukan soal Pak Prabowo semata. Sudah tersebar dan sudah menjadi rahasia umum bahwa paslon 02, terutama Gibran, beberapa kali ketemu aparatur desa, termasuk kepala desa, aparat desa, dan itu tidak terjadi di satu tempat. Masalahnya, apakah itu tidak melanggar ketentuan atau undang-undang pemilu atau peraturan yang lain yang berkaitan dengan pemilu? Nah, seharusnya ketika Pak Mahfud melihat kondisi seperti itu dan Bawaslu diam, tidak mengambil sikap dengan tegas, Pak Mahfud juga harus bersuara. Jadi tidak hanya sekedar mengawasi Pak Prabowo, tetapi juga mengawasi persoalan pemilu secara keseluruhan. Apalagi Pak Mahfud masih menjabat sebagai Menko Polhukam. Nah, itu yang menjadi persoalan penting. Jadi persoalan pelanggaran, persoalan kecurangan itu sebetulnya sudah menjadi asumsi umum, dan sudah kadang-kadang tindakan itu sudah kasat mata Pak Mahfud. Bagi-bagi sembako, bagi minyak, itu kan sudah masif dan sudah sistematik. Tapi selama ini kenapa Pak Mahfud diam saja? Nah, melalui podcast ini saya berharap Pak Mahfud tidak hanya sekedar sebagai wakil presiden, tetapi Pak Mahfud juga menjabat Menko Polhukam, sehingga Pak Mahfud mampu mendriver pemilu ini betul-betul bersih, betul-betul jujur, dan betul-betul tidak ada kecurangan. Tapi kalau persoalan-persoalan yang selama ini berkembang, seperti yang banyak dilakukan oleh 02, itu sesuatu yang sudah prinsipil sebenarnya, dan Pak Mahfud masih diam. Saya pikir Pak Mahfud apa yang dikatakan di podcast Denny Sumargo itu absurd saja, tidak memiliki landasan atau spirit yang kuat untuk membawa pemilu ini menjadi pemilu yang bersih, damai, jujur, dan adil. Ingat Pak Mahfud, masyarakat ini sudah resah dengan adanya problem-problem di bawah yang berkaitan dengan pemilu ini. Banyak sekali persoalan-persoalan kecurangan itu yang sebenarnya itu dilakukan tentu saja bukan orang yang tidak berkuasa, tapi orang yang memiliki kekuasaan, dan mereka leluasa. Nah, untuk itu saya berharap sekali lagi Pak Mahfud itu bisa mengambil tindakan tegas. Kalau memang tidak bisa mengawasi secara masif dalam proses ini, lebih baik Pak Mahfud keluar saja dari kabinet, itu lebih bagus. Sehingga apa? Kalau Pak Mahfud sudah keluar dari kabinet, maka perlawanannya, pengawasannya itu lebih intensif, dan Pak Mahfud sebagai oposisi, bukan sebagai oposisi, tapi sebagai calon wakil presiden, sekaligus memiliki kemampuan selain di bidang hukum juga memiliki kemampuan adanya persoalan-persoalan kecurangan yang ada di dalam birokrasi itu. Barangkali itu yang menjadi hal penting untuk Pak Mahfud.